Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta matsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia yang terus-menerus diberikannya kepada kita dengan tiada henti-hentinya, terutama nikmatnya yang paling besar, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat mengenal dan berbakti kepadanya. Kemudian lalu kita haturkan salawat dan salam kepada penghulu para nabi dan rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita kepada jalannya yang baik dan terpuji. Begitu pula salawat dan salam semoga tercurah bagi seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh aulianya, dan seluruh umatnya yang tunduk dan setia melaksanakan sunnahnya hingga akhir masa. Hadirin para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk guru agung kita, pengersah Abah Anom yang sangat kita cintai. Semoga arwah beliau ditempatkan di sisinya bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagi seluruh keluarga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan naungannya. Bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu pula untuk pimpinan negara dan para wakil-wakilnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya, dan semoga pula negara kita selalu dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga untuk sahabat baik, kiranya beliau sekeluarga selalu dilimpahi taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan dan selalu dijauhi dari bala dunia maupun akhirat, dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian juga untuk para ikhwan dan akhwat yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir pada maghrib ini, juga yang sedang berusaha, berniaga dan bekerja, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, serta dimudahkan rezekinya yang halal, diberikan bimbingan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga di kubur kita ikhwan dan akhwat, wabil khusus Bapak Haji Johari Al-Fandi serta pemerintah Desa Labuan Ratu Basar dan para pejuang NKRI. Desa Labuan Ratu Basar semoga menjadi desa yang barokah, kemahrifan dan jinawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk PPA Darul Mutakin dan anak-anak yang sedang mengaji, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi negara dan agamanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara manaqib hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat Mushola Nurul Mutakin. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Sunyoto. Acara yang ketiga pembacaan tanbih yang akan disampaikan oleh Bapak Jiono. Acara yang keempat pembacaan tawasul yang akan disampaikan oleh Bapak Mariono. Acara yang kelima pembacaan manaqib Syekh Qadir Jailani oleh Bapak Mustafa MS. Acara yang keenam khidmat ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Mustafa MS. Dan acara yang ketujuh pembacaan sholawat paling asim yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ridwan.
Dan acara yang ke-8 pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bidani, dan yang terakhir penutup. Marilah kita mulai menakib sholat berkodir jalan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Sunyoto, dilanjutkan oleh para petugas yang lainnya. Kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar mengikuti acara manakib ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang membicarakan hal-hal yang lain kecuali hadir hati kepada Allah. Kepada Bapak Sunyoto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin sayyidina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak ada timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya, tak tidak sepantasnya demikian sikap manusia, tetap dalam keimanan, tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap kehadiran Allahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya. Janganlah sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Janganlah sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Jangan bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin, haruslah kasih sayang, ramah, tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya dia sendiri, diri sendirilah yang senang karena mereka jadi fakir miskin. Itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran. Meskipun terhadap orang-orang asing mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya.
Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah kamu tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah rempah jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat Allah, maka lalu berkecandulah bencana, kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir dan batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, janganlah sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuan budi utama jasmani sempurna, jager-jager. Tak lain amalan kita tarekat qadiriyah nasabadiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu godaan oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Matapan Surya Raya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan Kiai Haji Saiful Wahab Tajul Arifin. Untayan mutiara. 1. Janganlah benci kepada ulama yang sejaman. Yang kedua, janganlah menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Dan yang ketiga, janganlah memeriksa murid orang lain. Dan yang keempat, janganlah berubah sikap meskipun disakiti orang. Yang kelima, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Bibarakati Sayyidina Syekh Ahmad Saiful Wahab Tajul Arifin radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى رأي آبائي وإخوانه من العبد والمرسل والملائكة المقربين والكرم والسمة والسلام وإلى كل وأصحاب كل وإلى روح آبنا آدم عليه السلام وأمنا وعلمنا كما سلا بينهما إلى يوم الدين سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رئيس سادتنا ومولانا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رأي أئمة المتكلمين والمكلفين في الدين والعلماء والراسلين والقرى المخلصين وعلى تفسير المحادثين والسالسين بالسبيعة المعاككين وإلى أرواح كل ولي وذاتية ومسلم ومسلمات مسالك الأرض إلى مغاربها ومن يمينها وإلى شمالها سأل الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رأي أهل سلسلة القدر ونسبية وتمدرج وخصوصا إلى عبرتي سيدنا هذا السلة المغلوب عليها سيدسان عبد القادر الجيلاني كما وصل له سرا وسيدسان بالقاسم البدر وسيدسان معروف بالقلق وسيدسان سيدسان بدر وسيدسان صعب بالعجل وسيدسان سيد البشر وسيدسان جعفر سيد وسيدسان يوسف الأكبر وسيدسان يدي بالمسترين وسيدسان سباب النفس بندور وحضرة إمام ربنا وحضرة شيخنا المكرم صلى مبارك بالنور محمد وحضرة سيدنا مكرم سامح صاحب الوفاة العالمين ورسلهم المغفورين ورسلسلتهم والآخذين عنهم سر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى والدنا ومالككم ومسيخنا ومسيخكم وأمواتنا وأمواتكم والمناسنا إلينا ولمن له حق علينا
ولمن أوصانا واستوصنا وقلب عند ذلك إلى خير السبيل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى وإن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قبل إلى قبل ولد إلى يوم القيامة سؤال لا إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن
إنا نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبحوا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به القرآن وتقطع به الروائج وتنهل به الغوائب وحسن الخواتم ويستسقى الجمال بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الباب وتنفرج به الكراب وتقطع به الهوائج وتنهل به الروائج وحسن الخواتم ويستسقى الجمال بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكراب وتقطع به الهوائج وتنهل به الروائد وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala anna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'atini mahabbatan wa ma'rifataka amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puja dan puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sebelum menakur Sultan al-Auliya ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga senantiasa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajah, keselamatan dan kebarokahnya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwan wa amadana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Mangkabah yang ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apa pandangan hidup beramal? Bagiku wajib benar dan pantang berdusta. Diriwayatkan pada waktu Syekh Abdul Qadir al-Jilani menginjak usia muda belia, berusia 18 tahun, pada suatu hari, yakni hari Arafah, bagi kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput mengembala seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau bahwa bukan beginilah tujuan hidup Syekh dilahirkan di dunia ini. Peristiwa ini mengejutkan Syekh dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya dan mata batinnya melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh memohon kepada ibunya agar ibunya suka membaktikan dirinya kepada Allah, serta mengirimkannya untuk pergi ke Baghdad untuk meneruskan perjalanannya. Seperti telah diketahui pada umumnya, pada waktu itu Baghdadlah sebagai pusat kota ilmu yang terkenal di seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh para pemuda, para siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di tanah Baghdad. Kecintaan ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, perjalanan yang sukar dan berbahaya, serta jauh lagi pula akan berdiam di suatu tempat di mana tidak ada teman dan sanak famili. Itu semua bagi Syekh tidak menjadikan halangan untuk mengurungkan niatnya untuk mencari tambahan ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air mata, mengingat dia sudah tua dan suaminya atau ayah Syekh Abdul Qadir al-Jilani telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu kembali dengan putra yang ia cintai, yang ia didik dengan kasih mesra itu. Akan tetapi karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hatinya dan selalu taat kepada Allah, maka dia tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti kepada Allah dan kebaktian yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkan untuk berangkat ke Baghdad, maka segeralah segala sesuatu dipersiapkan. Uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan dalam baju putranya, persis di bawah ketiaknya,
lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir menggabungkan diri pada suatu kafilah yang berangkat ke Baghdad. Sebelum berpisah, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan bagaimanapun juga. Walaupun ibunya telah tahu benar bahwa putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya, dan saya berjanji untuk senantiasa mencapkan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dan anak. Keduanya berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat, dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat. Maka tatkala kafilah itu berhenti memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok itu tidak ada yang memperdulikan atau menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir, karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya kepadanya apa yang dia punya. Dijawabnya bahwa dia mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajunya. Penyamun tadi lalu lapor kepada pemimpinnya yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepada penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah saya menghadap dan ditanya oleh para kelompok perampok itu, apa benar yang telah dikatakan tadi? Dijawab oleh Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkan tadi. Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan baju yang telah dijahit. Jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan 40 dinar. Melihat uang itu, hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi terpesona sejenak. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebab dia berkata sebenar-benarnya. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau telah berjanji kepada ibunya tak akan berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya, jika ia bohong maka tidak akan bermakna upayanya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban tadi, kepala perampok tadi bercucuran air matanya dan menangis terseduh-seduh, karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedangkan pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh tertunduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang telah dilakukannya. Dia berjanji dengan sesungguh hati akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang kepada rombongan kafilah. Perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke kota Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa dan mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan kepala perampok itu menjadi murid pertamanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma sholli alaihi rahmatan wa ridwan wa amitna bi asrarihi fi kulli waqti wal makan. La hadratu sultanil awliya wa qadratil aswaq bi rabbana qasis samadan ya sayyidina Wahyidina Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirruhu Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika 'abdil qadir al-jilani al-mujtaba. Tahhir qulubana ya Allah min kulli wasfi wa'iduna musyahadatika mahabbatika wa adina 'ala sunnati wal jamaah wa sarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wakshif biha ghumumana waghfir biha dhunubana waqti biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aghsil biha haubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabiyyikal mutasyrifin bi mahabbatil muhtadin bihadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wahzurna fi zumratihi wa ashabil khudil mahajjalin wa syi'is sabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzala mubarraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Syahadul Qadir Al-Jilani wa alaihi Assalamualaikum ya Syekhina wa Marabbi Rahina Sayyidi Sama Sahib al-Fatajil Alibin. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana afsah bainana binaka bina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Wa atasimu bihabdillah wa atasimu bihabdillah wa atasimu bihabdillah. Ilahi anta maksudi wa rubaka matlubi a'atini mahabbadaka ma'rifataka amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bidani selaku Ketua LBTGN Kabupaten Lampung Utara. Yang kami hormati Bapak Haji Tukul Muslim selaku Penasehat LBTGN Kabupaten Lampung Utara. Para ikhwan dan akhwat yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puja dan puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, kudrat dan iradanya lah siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir
untuk berkhidmat kepada guru kita yakni Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Bukan untuk berkhidmat kepada saya atau berkhidmat kepada Pak Ketua, bukan. Kita sama-sama hadir di sini khidmat kepada guru kita yakni Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Karena salah satu nasihat beliau atau ceramah beliau atau fatwa beliau, minimal kita melaksanakan manakib 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan kita tadi sudah mendengarkan betapa luasnya beliau Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani. Dalam keadaan sempit pun beliau tetap berkata jujur. Karena dengan jujur itulah, jujur bukannya hancur, tapi jujur akan menjadi makmur. Mudah-mudahan kita dengan belajar zikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari jalur Pondok Pesantren Suryalaya yang wali mursyidnya adalah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, atau yang lazim dikenal secara umum adalah Pangersa Abah Nom. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mendawamkan zikrullah, baik hariannya, mingguannya ataupun bulanannya. Kita diakui sebagai murid beliau yang istiqomah, sehingga kita selalu dalam keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salamnya Allah semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri teladan kita yang amin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini, salah satu hikmah bulan Zulhijjah adalah bulan pemersatu umat. Buktinya dengan dilaksanakannya ibadah haji. Namun selain itu bulan Zulhijjah adalah bulan yang dimana Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan kepada umatnya untuk kembali kepada Allah melalui napak tilas para leluhur-leluhurnya, yakni Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail, dan juga Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Karena Ka'bah itu adalah tanda pertama kali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diturunkan di bumi, itu adalah di yang pas di Ka'bah itulah. Ya. Kemudian, ya ini singkat cerita khidmah bulan Zulhijjah. Sebelah Ka'bah ada yang namanya, yang Pak Haji mungkin lebih paham, Maqam Ibrahim. Disitulah tempat Nabi Allah Ibrahim bermujahadah. Beliau berdoa semoga anak keturunannya dijadikan anak-anak yang saleh dan dijadikan Rabbi habli minas sholihin, itu kan sering didengar doa. Di sebelahnya lagi ada yang namanya Hijr Ismail. Kemudian tempat Nabi Ismail memijakkan kakinya di bumi, kemudian terpancarlah air yang sampai saat ini masih bisa mencukupi, walaupun manusia sudah tidak terhitung lagi datang ke sana. Jadi semua air yang di konon ceritanya yang di Arab Saudi itu sumber mata airnya adalah mata air Zam-Zam. Kemudian dia abadikan perjalanan ibu kita bersama, yaitu siapa? Maisarah ya? Sarah. Dari berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah, diabadikan dalam ibadah haji adalah Sa'i. Tempat Nabi Ibrahim melempar para setan, itu dijadikan atau diabadikan dalam ritual ibadah haji adalah melempar zumrah. Kemudian tempat bertemunya Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam itu diabadikan di dalam Bukit Sofa atau Gunung Jabal Rahmah, bukan Sofa, Jabal Rahmah. Artinya ritual haji selain pemersatu umat
umat seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu momentum agar kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dengan ajaran TKN kita ini, setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas kita diajarkan untuk selalu kembali kepada Allah dengan mendetakkan kolbu kita diiringi dengan zikir. Tak kala ajal menjemput harapan kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir pertama kita taat khidmat kepada guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafat Al-Arifin. Dengan zikir kita hormat, kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan zikir kita pun melaksanakan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang mana yang merupakan salah satu amaliyah baginda Nabi atau sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar atau yang kami bawa ini, sebab Pak Haji kita ini ya cuma ngaji, kalau suruh ceramah nggak bisa. Kami akan bacakan sekelumit hadis, walaupun satu hadis, mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah buat kita semuanya. Ini adalah ahwal baginda Nabi, bisa juga ini adalah ucapan dari mulut sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillil 'arsy yauma la adilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulani tahabbana billah wa rajulu talabathu imra'atu dzatu jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin wa rajulun dzakarallahu ta'ala khaliyan fafadat 'ainahu minad dam'i min khasyatillah wa rajulun yatasaddaqu biyaminihi fa akhfaha an shimalihi wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Jadi yang artinya di yaumil kiamah nanti ya, jangan dikira hidup ini sebatas hidup. Setelah mati atau meninggal dunia tidak ada. Bahkan perjalanan hidup setelah meninggal dunia itu lebih panjang waktunya daripada kita hidup saat ini di alam dunia. Mungkin kita hidup di alam dunia saat ini umur 100 tahun sudah langka. Di Labuan Ratu Pasar saja, Ketapang, Sungai Selatan itu mungkin bisa dihitung jari atau bahkan mungkin hampir tidak ada yang mencapai umur 100 tahun. Nah, di kehidupan setelah kita nanti meninggal dunia itu ada proses yang pertama, alam barzakh atau alam kubur. Setelah itu kita akan melalui proses yang panjang, interogasi antara munkar dan nakir. Kalau selamat akan mendapatkan nikmat kubur, kalau enggak selamat ya akan mendapatkan siksa kubur. Tetapi pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan janji Rasulullah dalam hadisnya, orang ahli la ilaha illallah tidak akan susah di alam kubur. Pertanyaannya, kita ini sudah ahli apa belum? Kalau janji Rasul pasti benar. Man qala la ilaha illallah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti. Karena 1000 tahun orang kafir atau di luar agama Islam
Satu kali dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dosa-dosa 1000 tahun ke belakang atau seusia ke belakang itu diampuni oleh Allah. Dia kembali dalam keadaan seperti bayi. Apalagi kita yang lahir dari kecil diazankan, diiqamahkan, dikenalkan dengan kalimat tauhid dari guru-guru ngaji, dari guru-guru TK dan seterusnya, dan kita ditanamkan di dalam kolbunya oleh Syekh Mursyid Warasatul Anbiya Syekh Ahmad Sohibul Abatajul Arifin, 2 kalimat-kalimat zikir jahar la ilaha illallah dan yang satu zikir khafi. Kalau kita istiqomah, mudah-mudahan kita termasuk ahli la ilaha illallah. Di dalam kubur insya Allah kita selamat, ditambah-tambahkan kenikmatan di dalamnya. Setelah di dalam kubur kita akan dibangkitkan dari kubur, namanya Yaumil Mahsyar. Nah, di padang mahsyar inilah seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti zamannya Dajjal atau zamannya Nabi Isa, artinya zaman manusia terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, itu kumpul dalam satu tempat. Kita misal musola ini penuh saja, kalau kipas gak hidup semua, sumuk panas. Apalagi nanti kita kumpul seluruh umat manusia. Dan matahari pun diturunkan. Di dalam Taqaibul Akhbar ini diturunkan satu hasta. Sekarang saja yang mungkin menurut para ahli itu miliaran kilometer, siang panasnya luar biasa. Apalagi cuma satu hasta. Nah, dalam keadaan seperti ini, hiruk pikuk galau, umat manusia mencari pertolongan, mencari syafaat, dan satu-satunya yang bisa memberikan syafaatul kubra itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada 7 golongan yang nanti pada saat antrian di padang mahsyar, walaupun matahari diturunkan satu hasta, kita berjubel berkumpul seluruh umat manusia, ada 7 golongan yang akan mendapatkan pengayom-ngayom atau peneduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Mungkin kita mendengar hadis ini, pemimpin yang adil, kita terus berpikir presiden, gubernur, bupati, itu dari jalur pemerintahan, kiai, ustadz dan seterusnya itu dari jalur guru ngaji. Namun beliau Rasulullah menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Minimal kita menjadi pimpinan rumah tangga bagi yang laki-laki. Ini secara umum, masih secara umum. Secara pribadi kita memimpin anggota zahir dan anggota batin. Harus seimbang. Zahirnya kita kasih makan, batinnya pun harus kasih. Kalau mau dikatakan atau termasuk golongan orang-orang atau pemimpin yang zahirnya kita rawat, kita mandikan, kita bersihkan, batinnya pun harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan batin?
ala likulli sayin syikolah wa thiqolatul qalbi zikrullah. Alhamdulillah kita ada semua, tinggal prakteknya saja. Bagaimana kita memimpin tangan, bagaimana kita memimpin mulut, ini secara zahir. Bagaimana kita memimpin kaki, bagaimana kita memimpin jari tangan. Nah ini yang sering jadi masalah sekarang ini. Mulutmu harimau, jari tanganmu pun bisa menjadi harimau. Kalau kita salah ngeset, ada orang hoak kita tersebarluaskan. Artinya monggo bareng-bareng, saya juga belajar, kita sama-sama menjadi pemimpin zahir, pemimpin batin dalam diri kita masing-masing. Ayo diseimbangkan antara zahirnya dan antara batin. Zahir sedina enggak mangan lemes, ya. Buktinya puasa, kabeh mau dimakan, ya, cendol makan, kolak makan, nasi makan, semua mau dimakan. Baru 12 jam kita tidak. Batinnya pun harus kita pikirkan. Batinnya pun harus kita pikirkan. Apa makanan batin? Ya zikrullah, ya ngaji. Hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah makanan batin. Ma taqarrabu ila Allah ta'ala bi syai'in ba'dal fara'id afdalu min talabil ilmi. Kata beliau Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu imam madhab kita, madhabil arba'ah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus mengikuti salah satu 4 imam madhab. Ya. Jangan keempat-empatnya gak kita ikuti atau bahkan bikin madhab sendiri. Secara pribadi saya gak rela Labuan Ratu Pasar ada yang ikut-ikutan seperti itu. Jadi salah satu 4 imam mazhab kita, yakni Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada perkara yang mendekatkan diri kepada Allah setelah amaliyah fardu. Setelah amaliyah fardu. Afdalu min talabil ilmi, yang lebih utama daripada mencari ilmu. Ini contohnya. Guru agung kita Bang Syabah sudah memikirkan dari dulu supaya murid-muridnya tidak lepas dari tolak ilmu, tidak lepas dari mencari ilmu, minimal sebulan sekali mencari ilmu. Karena amaliyah tanpa ilmiah kok ilmu tidak diamalkan bisa jadi bala buat kita. Jadi beramalah dengan ilmiah, ya. Beramalah dengan ilmiah. Setelah kita mendapatkan ilmu harus diamalkan. Makanya ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Buat dari kita mencari ilmu ya harus beramal. Zikir harian, khotaman, seminggu sekali minimal. Atau bisa dilaksanakan setelah sholat maghrib dan isya. Atau 2 kali dalam sepekan, Selasa dan Kamis ba'da asar. Jangan sampai khatamannya pas mau manaqib. Jangan sampai khatamannya hanya mau manaqiban, sebelum manaqib khataman tok. Jangan. Yang boleh sebulan sekali itu hanya itu tuntunan guru kita. Oke, kita buat malam Sabtu di musola ini. Yo,
jarang tentunya. Banyak. Akhirnya kita dengan anak-anak ya, seadanya 1-2 orang yang berangkat ngaji ya tetap ya. Jadi malam Sabtu tetap kita gunakan untuk berkhidmat amalnya pertama ya. Jadi ikhwan yang saat ini hadir monggo kita sama-sama ya. Jenengan bukan untuk saya, bukan, kita untuk berkhidmat untuk guru kita. Kita istilahnya caper supaya kita ini pengen dikenal guru. Mudah-mudahan kalau sudah dikenal guru kita diakui mau. Kalau sudah diakui muridnya beliau Syahmat Syekh Al-Fatihah Al-Arif, mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Janji beliau tidak akan bergeser setapak pun sebelum murid-muridnya masuk ke dalam surga. Yang kedua, wa syabun nas'a fi ibadatillah. Anak muda yang rajin ibadah. Ini orang yang akan mendapatkan pengayom-ngayom di padang mahsyar. Cah nom-noman sing sregep ngibadah. Ada lagi yang gemar, yang condong hatinya ke masjid. Yang nomor 7. Yang pertama imam yang adil, anak muda yang rajin ibadah, 2 laki-laki yang berusaha karena Allah, yang keempat laki-laki yang mencari wanita karena takut kepada Allah, yang kelima laki-laki yang berzikir kepada Allah. Orang-orang ahli zikir, orang-orang ahli mengingat Allah di padang mahsyar akan mendapatkan pengayom-ngayom dari Allah. Orang yang ahli sedekah, alhamdulillah, guru kita pun mengajarkan setiap minimal 1 bulan sekali kita terus bersedekah. Mudah-mudahan sedekah yang dikeluarkan betul-betul makbul indallah, dan sebagai bukti khidmat kita kepada guru kita Syekh Ahmad Sayyidul Abdul Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Karena dengan sedekah itulah kita terus mengeksiskan, mengistiqomahkan amaliyah mana. Yang terakhir, yang ke-7, orang-orang ahli masjid. Ahli masjid ini orang-orang yang mendapatkan pengayoman dari Allah. Bahkan salah satu kiai menyatakan bahwa ngeruat desa, ngeruat awak niku dengan berjamaah di masjid. Jadi kalau kita pengen tempat kita Desa Labuan Ratu Pasar ini makmur, makmurkan masjid. Saya pengen desa ini makmur, ayo makmurkan masjid. Dengan berjamaah, dengan berzikir, dengan sholawat, dengan tolak ilmu, ngaji di situ. Insya Allah, kalau makmur, masjidnya makmur, masyarakatnya pun akan makmur. Yang nggak perlu kami bahas di lewat majelis ini. Yang terjadi, gonjang-ganjing yang terjadi, ya mungkin karena kita saat ini atau kemarin-kemarin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari masjidnya Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hikmat daripada zikir. Jadi ayo kita semangat, ayo kita istiqomah dalam belajar berzikir kepada Allah. Fadilahnya, keutamanya, yang pertama kita khidmat ke guru. Yang kedua itu adalah amaliyah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadidu imanakum, selain hadis yang tadi. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kathrati qauli la ilaha illallah. Rasul jadidu,
perintah. Perbarilah imanmu. Kaifa menjadilu imanana. Ada ucapan artinya menunjukkan makna brand. Bagaimana cara kami ya Rasul untuk memperbarui iman kami? Qala Rasul menjawab bikasrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat berzikir kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau hidupnya banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, nanti ketika sakaratul maut lidah ini sudah terbiasa mengucapkan kalimat tersebut. Jadi tatkala lidah kaku, pikiran kalbu tetap ingat kepada Allah. Weteng tresna jalanan sangka boleh. Yang terakhir, poin penting bagi kita ikhwan thariqah adalah mengetahui sanad. Sanad kita Syekh Ahmad Syaibul Fathul Arifin, kalau diangkakan adalah angka yang ke-30. Wa'lam anna man la ya'rifu abahu wajdadahu bi tariqi fa huwa matrudun wa kalamuhu da'wa ghairu maqbulah. Di dalam kitab Miftahus Sudur dijelaskan bahwa wa'lam ngerti sira anaman setuhne wong la ya'rifu kang ora ngerti sapa man abaahu ing bapak iman wajdadahu lan bambai man fi tariqi ing dalam tariqah, bahwa mengkau iman iku matrudun dan tolak, wa kalamuhu da'wa dan kalamnya ditolak, ghairu maqbulin kang ora den trimo. Nih. Jadi kita harus mengetahui bahwa abah kita atau orang tua kita dalam bahasa thariqah adalah sanad, silsilah kita adalah Syekh Ahmad Syaibul Fathul Arifin, mana lagi ke Syaikhullah Mubarak, terus ke atas sampai ke silsilah yang dibacakan tadi. Pertanyaannya, kita menjadi ikhwan thariqah ini sudah hafalkah sanad tersebut? Minimal tawasul sampun hafal napa dereng? Tawasul harus hafal. La ya'rifu abahu wa jadadahu. La ya'rifu harus mengetahui. Tawasul, ayo buku Kudul Juman sudah dikasihkan semua. Ayo dihafalkan, okay? Nopo mulai sing tuwek sing sepuh-sepuh hamid. Ya. Niatkan dalam hati belajar. Oh, sangel kan topa gak apal-apal wis tuwek. Niatkan dulu dalam hati belajar. Kenapa? Karena yang dilihat itu niatnya. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dicatat oleh Allah dan para manusia. Kalau kita niat belajar menghafalkan tawasul, menghafalkan Uqudul Juman, sampai kita meninggal gak apal-apal, kita masih dicatat sebagai seorang manusia yang belajar. Belajar apa? Belajar mengingat Allah melalui metode TKN Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah jalur Surya Laya. Amaliyahnya jelas, ada buku tuntunannya, di antaranya adalah buku Uqudul Juman dan buku amaliyah yang lain seperti buku ibadah dan seterusnya. Ayo yang sepuh-sepuh baca lagi. Di situ ada tulisan bahasa Indonesia. Mripate wis kabur Kang Topa pakai kacamata. Sing penting ada niat untuk belajar. Bok sio sampai meninggal dunia tidak hafal ya enggak masalah. Bagi yang sepuh, bagi yang nom Ahmad Ridwan Mariono harus hafal. Harus hafal. Uqudul Juman harus hafal. Kok sebelum maghrib nanti di tes. Nah, terbangnya ke awan, ya.
harus hafal, harus ada niat untuk menghafal. Di situ ada ayat Qur'annya, ya, minimal Fatihah, ada Qulhu, ya, ada Al-Falaq, ya, ada sholawatnya. Sholawat yang paling 10 itu. Allahumma sholli ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Itu dahsyat bagi ahli hikmah. Artinya di situ lengkap, zikirnya ada, bacaan Qur'annya ada, sholawatnya pun, mengenal orang tua kita secara rohani pun ditulis di situ dalam silsilah. Tapi mentok saja ke Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul. Jangan tambah-tambah walaupun cuma sedekah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sudah mancing waktu zuhur. Tentunya banyak salah dan khilaf. Itulah karena kebodohan dan kekurangan kami. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan kami dalam penyampaian ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Allahumma biqillah aqwamidarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waktunya sebentar, sebenarnya sudah masuk waktunya sholat zuhur, tapi mudah-mudahan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat melaksanakan suatu amaliyah kita, yaitu amaliyah manakiban bulanan. Salawat teriring salam salawat tercurahkan pada baginda alam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati nasihat kita Bapak Haji Tukur Muslim, Bapak Ustaz Mustafa Mangku Manakib dihormati, Ikhwan Ahwat, Bapak Ibu yang sama-sama kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa alhamdulillah terima kasih yang tak terhingga. Kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita telah melaksanakan amaliyah manakib yang telah dilaksanakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah akan meridhoi kita dengan bimbingan guru mursyid kita, beliau Kiai Haji Ahmad Syahrul. Bapak dan Ibu Iwan Awad yang saya hormati, alhamdulillah tadi malam manakib kita terlaksanakan di Jandimas. Dan hari ini di Ketapang, insya Allah nanti malam di Masjid Al-Amin. Kemudian ini informasi bahwa Ketapang malam putaran bulan ini tidak melaksanakan manakib. Perlu kami sampaikan ini Pak Ustadz Mustafa, alhamdulillah
amalia khotaman kita Lampung Utara. Untuk Kota Bumi, kami telah merubah jadwal setiap malam minggu. Alhamdulillah artinya dalam 1 bulan itu ada 4 kali yang secara berjamaah kami melaksanakan. Ini saya dengar tadi ada sinyal bahwa Ketapang setiap malam Sabtu. Ini kalau di Kota Bumi selesai sholat Isya, karena Ikhwannya jauh-jauh bisa setelah jam 9 baru mulai. Kiranya dari Ketapang ada pas jadwal Kota Bumi di malam minggu, kami tempat menakibannya di dua tempat, yaitu di Al-Amin dan di Candi Mas. Kita nanti pergeseran, kalau mau bergabung sebelumnya mohon konfirmasinya. Kemudian sebagaimana sampaikan tadi bahwa kita ini di Lampung ini agak berkembang juga Pak Ustaz. Informasi isu-isu yang kurang baik untuk kita, tapi tadi alhamdulillah menegaskan bahwa kita ini mempunyai guru musiknya, alhamdulillah sampai sekarang dan sampai nanti insya Allah tidak ada pernah berpikir untuk lain-lainnya kecuali beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatul Arifin. Apapun bentuknya kita istiqomah, kita amalkan apa yang telah beliau wasiatkan kepada para wakil hakim dan kepada baliknya dan sampai kepada kita. Kemudian ada rencana kita akan ziarah ke Suryalaya. Ini bulan depan Pak Ustaz. Bulan depan itu kalau jadwal manakib dan Suryalaya tanggal 28 Agustus. 28 Agustus. 20 hari Senin tanggal 29 kalau nggak salah. Agustus 28 Agustus hari Senin. Nah, kita insya Allah berangkat dari sini udah membuka dengan Mas Johan hari Sabtu, biar agak nyantai Pak Haji dengan hari Sabtu. Nah, bagi yang kesempatan untuk bisa hadir untuk jalan, kami persilahkan nanti manakib tanggal 7 Kota Bumi. Saya berapa kali di sini? Bulan depan nanti tanggal 12 Juli ya. Berarti tanggal 9 Agustus udah ketemu lagi. 8 Agustus ya. 8 Agustus kembali ke Ketapang. 8 Agustus kemudian ke Ketapang. Udah ada kepastian berapa orang Pak Ustaz. Kita akan menghitung keterangannya 8 orang. Nah, tanggal 8 Agustus nanti kita menakibkan di sini. Sudah ada orang-orangnya yang ingin berangkat. Sebelum itu sudah terjadwalkan. Nah, kemudian yang belum upgrading, kalau memang bisa sekalian mumpung kita ke sana, karena menunggu pelaksanaan di Lampung Utara ini atau Lampung ini kita nggak tahu kapan. Karena kalau di Suryalaya itu setiap habis manakibat ada kegiatan upgradingnya. Barangkali ini Pak, kepada Ibu Iwan Akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, berikan ketapan hati dan iman kita untuk nantiasa mengamalkan amalia-amalia yang telah dituturkan oleh guru pada kita semua. Sekian, billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nambah dikit lagi. Hari ini kami berdua, Pak Sepuh, Pak Ali Tukul Mudri, dan saya, Mas Johan tidak bisa jalan. Kemudian kawan yang lain termasuk Wedi juga ada tidak bisa kesempatan jalan untuk sini. Bukan berarti kalau nggak ada kiai kita nggak kesini Pak, tapi benar-benar ada kesibukan. Sebenarnya ingin saya panjangkan waktu untuk menegaskan bahwa kita berhikmat ini bukan kepada kiai, bukan kepada mubalik, bukan kepada
pemangkuman akibat, tapi kita berhikmat kepada guru. Jadi jangan karena tidak ada ustadz, tidak ada kiai, lalu kita tidak menyang untuk itu perkara akibatnya. Insya Allah kalau di Kota Bumi masih banyak pilihan, ada di Candi Emas, ada di Al-Amin, ada di Ketapang, ada di Pukurun. Paling kan di Kota Bumi dua tempat. Tapi kalau dari Ketapang ini nggak menyang, mau Kota Bumi ya sama jauh. Karenanya pesan sama Ikhwan kita yang ada di Ketapang, ketika jadwal manakibah ini diusahakan jangan sampai lewat 1 bulan tidak manakibah, tidak ikut manakibah, agar continue, agar terus menerus istiqomah setiap bulannya mengikuti manakibah. Sekian yang tambahan, mohon maaf. Demikianlah cara manakib Syaikhul Qadir Jailani ini telah kita laksanakan dengan hikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya agar tambah manfaat dan maslahatnya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan kepada ikhwan dan akhwat, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara manakib Syaikhul Qadir Jailani ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum